salam sejahtera bagi kita semua. Untuk salam nama budaya dan salam kebajikan. Di sini saya Adiatma Fernanda Fitra Salam dengan NIM 100 dari Prodi D4 Fisioterapi semester 6, dapat tugas untuk membuat video tentang penata laksanaan fisioterapi untuk kasus total hip replacement. Dan di sini saya mengambil untuk penata laksanaan yang untuk minggu keempat sampai ke-6. Ada 6 gerakan. Nanti bisa dilihat langsung videonya seperti apa. Terima kasih. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kekuatan otot serta range of motion. Yang pertama adalah ball squeeze. Posisi saat melakukan ball squeeze, pasien tidur terlentang, lalu kedua lutut ditekuk. Setelah ditekuk, diberikan bola ataupun bantal di antara lutut pasien. Lalu pasien diinstruksikan untuk menghimpit bola itu selama 5 detik, lalu dilepaskan. Jaga bola agar tidak jatuh dan lakukan beberapa kali. Yang kedua adalah clamp. Untuk melakukan clamp sendiri, posisikan pasien tidur miring ke arah sisi yang sehat. Lalu tekuk kedua lutut pasien ke belakang sebanyak 90 derajat. Instruksikan kepada pasien untuk memutar hip sehingga kaki terangkat. Sesudah terangkat, jaga untuk tetap diam selama 5 detik. Lalu instruksikan untuk turun selama 5 detik juga. Fisioterapi harus memperhatikan terang pasien agar tidak ikut rotasi ke belakang saat melakukan clamp. Nah, latihan selanjutnya adalah hip hike. Posisi dari hip hike sendiri adalah berdiri. Pastikan pasien ada pegangan saat berdiri, misalkan tembok ataupun bed. Instruksikan pada pasien untuk mengangkat hip yang sehat, agar kaki yang sehat juga ikut terangkat, dan menjadikan sisi yang sakit sebagai tumpuan. Perhatikan posisi pasien agar terang tidak ikut berputar saat melakukan hip hike. Dan fisioterapi juga harus memastikan keamanan dari pasien sendiri agar tidak jatuh saat melakukan latihan ini. Latihan selanjutnya adalah standing abduction. Posisi dari latihan ini berdiri, menghadap tembok ataupun menghadap bed agar pasien bisa berpegangan saat latihan. Instruksikan kepada pasien untuk mengabduksikan hip yang sakit sehingga sisi yang sehat menjadi tumpuan saat berdiri satu kaki. Pastikan tidak ada rotasi terang saat melakukan latihan. Dan juga pastikan agar pasien tidak jatuh ketika melakukan latihan. Yang selanjutnya, latihan kelima adalah bridging. Ketika melakukan bridging, posisi pasien tidur terlentang. Lalu instruksikan pasien untuk menekuk kedua lututnya sebanyak 90 derajat. Ada beberapa variasi saat melakukan bridging. Yang pertama adalah variasi lengan lurus di samping badan. Setelah lengan lurus di samping badan, instruksikan kepada pasien untuk mengangkat panggulnya ke atas. Lalu posisi kedua adalah menekuk kedua lengan pasien membentuk fleksi 90 derajat. Lalu yang selanjutnya, posisi terakhir adalah posisi kedua lengan pasien menyilang di depan dada. Namun gerakan pinggul masih tetap sama. Yang membedakan adalah bantuan untuk menumpu ketika melakukan bridging.
Latihan terakhir adalah straight leg raising atau yang sering kita dengar sebagai SLR. Posisi pasien pada SLR adalah terlentang. Tekuk lutut yang sehat sebanyak 90 derajat. Lalu untuk kaki yang sakit, lurus. Setelah lurus, kontraksikan bagian quadriceps sisi yang sakit dan juga dorsifleksikan ankle. Lalu instruksikan kepada pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 10 inci. Setelah diangkat, ditahan selama beberapa detik.